Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-7 saya mengulas sedikit ya apa yang telah Anda pelajari dan bahas bersama Ibu Trimaya dalam suatu buku atau suatu artikel dalam topik yang menarik, yaitu adalah sebuah pembukaan atau pengenalan apa itu neural network menggunakan deep learning, atau istilah yang sekarang banyak disebut adalah deep neural network ya. Jadi saya hanya ulas sedikit saja, mungkin ada beberapa slide yang akan saya lewati dengan anggapan ini sudah dibahas oleh Ibu Timaya. Oke. Nah, secara dasar, secara basic, Anda telah mengetahui apa itu pengertian dari artificial intelligence ya. Saya hanya jelaskan secara singkat bahwasanya adalah artificial intelligence itu berasal dari kata art ya. Art berarti si AI ini ada yang membuat ya. Kalau kita ngomongin art kesenian berarti ada sesuatu yang membuatnya atau seseorang yang membuatnya, yang membuat dia menjadi suatu sifat supaya dia mempunyai sifat yang kita sebut sebagai intelligence ya. Nah, biasanya memang artificial ini dalam AI biasa banyak disebut sebagai agents ya. Agents ini bisa suatu sistem berbasis website atau robotik atau suatu engine services atau yang lainnya gitu ya, dimana tujuannya dari AI ini adalah satu, yang membantu tugas atau menyelesaikan permasalahan yang memang ada di real lingkungan atau di real environment sesuai kebutuhan manusia ya, dengan cakupan harus sesuai dengan targetnya itu apa ya, targetnya itu apa itu ya. Nah, pertanyaan apakah ini sesuatu yang baru ya, memang sudah jauh 70 tahun yang lalu gitu ya, pertama kali memang dipropos oleh Alan Turing dengan pendekatan mesin Turing. Nanti Anda bisa cari apa sih itu mesin Turing, bagaimana sih Turing ini melakukan pengetesan sehingga dia mengeluarkan pendapat bahwasanya mesin itu bisa memiliki kemampuan untuk berpikir ya, berpikir seperti layaknya manusia. Nah, ini nanti Anda silakan cari di research yang lain. Oke. Nah, di lain hal, ini suatu implementasi yang memang kita sering digunakan adalah bagaimana sih kok Google itu bisa membuat suatu engine mentranslate dari bahasa satu ke bahasa yang lain gitu ya, atau service yang memang diperkenalkan oleh Google adalah GNMT. Apa itu Google Neural Machine Translations ya, dimana dia menggunakan pendekatan deep learning gitu ya, menggunakan artificial neural network ya untuk mengimprove engine untuk translate ya, dimana kalau kita ketahui bagaimana kita mentranslate bahasa Indonesia ke bahasa Jawa misalkan. Nah, dengan cara mengumpulkan kata per kata gitu ya, di mana researchnya kata per kata tersebut, misalkan dari semua website yang tergabung di server Google ya, diambil kata per kata, dipilih satu persatu, kemudian dicocok-cocokkan seperti satu penelitian yang memang sangat terkenal, yaitu ini hampir mendekati itu ya, di era-eranya Alan Turing itu ada suatu penelitian yang memang bagaimana seseorang itu bisa keluar dari penjara, di mana penjara itu terdiri dari keywords bahasa asing yang memang dia tidak mengerti. Misalkan saya orang Indonesia dimasukkan ke suatu jail atau penjara, di penjara itu ada keyword untuk bagaimana kiat-kiat untuk misalkan melarikan diri atau meloloskan diri. Nah, tapi permasalahannya bahasanya di situ bahasa Chinese. Saya tidak mengerti nih bahasa Chinese atau Japanese. Nah, dengan artinya apa, saya mencocokkan kata-kata tersebut memaknai satu kata sehingga akhirnya saya tahu, oh, kata ini adalah artinya A, B, C dan seterusnya. Ya, artinya apa di sini? Ada data yang di mapping ya.
dengan mengumpulkan data satu-satu, mengumpulkan kata satu-satu, sehingga kata tersebut disusun menjadi kalimat paragraf, sehingga dia bisa mendeteksi mana subjeknya, mana predikatnya ya. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia memang sangat unik ya. Bahasa Indonesia ini adalah suatu bahasa yang memang dinamis ya, yang berbeda dengan bahasa-bahasa yang lainnya ya. Makanya banyak penelitian untuk natural language itu banyak bahasa Inggris gitu, yang support bahasa Indonesia masih sedikit ya. Mungkin nanti teman-teman memang ada yang interest untuk membuat misalkan kontrol robot menggunakan natural language gitu ya. Hanya kita mengatakan, contohnya misalkan kata makan gitu ya, makan ya, makan ini mempunyai arti yang banyak. Misalkan saya sebut misalkan makanan ya, makanan ada akhiran di situ an, makanan berarti adalah artinya adalah makanan gitu ya. Sementara kalau saya rubah katanya, saya tambahkan di depannya, dimakan, nah ini adalah kata kerja ya, beda artinya. Makan ini punya arti yang banyak ya, makan, dimakan, makanan. Misalkan saya sebut lagi adalah nasi padang, termasuk makanan juga gitu ya. Misalkan buku membaca baca gitu ya, asalnya ada baca, membaca atau kegiatan, dibaca juga ya, membacakan, beda lagi, dibacakan, dan seterusnya. Yang artinya memang kalau kita ngomongin natural language itu sangat luas, karena kita ngomongin masalah language ya, bahasa ya. Memang setiap orang tuh bahasanya beda-beda, belum lagi ditambah gitu ya, ditambah sekarang bahasa ini masuk ke sosmed, dimana orang tuh ngetik kan, orang menulis kata itu beda-beda, ada yang disingkat yang jadi YG ya, YG ini yang itu adalah arti yang sama. Misalkan bahasa-bahasa gaul sekarang gitu ya, mempunyai makna lain dan lainnya. Itu memang risetnya masih terus didalami, data setnya masih terus harus ditambahkan, sehingga untuk menggunakan kata-kata slang ini bisa masuk ya, bisa masuk ke dalam suatu lingkup di mana yang disebut sebagai natural language processing ya. Nah, apakah pertanyaannya ya tentu iya ya, apakah AI sudah mempengaruhi kita semua? Sudah banyak ya implementasinya di rumah sakit, untuk edukasi, untuk military, untuk finance, untuk industrial, banyak sekali ya. Nah, kemudian apa aplikasinya? Yang sangat viral sekarang adalah Tesla ya. Nanti saya akan contohkan di belakang, ini saya skip saja. Nah, kemudian self-flying helicopter ya. Untuk apa? Untuk mendeteksi adanya api, kemudian memadamkan api ketika terjadi kebakaran hutan ya. Memang dengan tujuan adalah di sini apa? Sebagai safety, di mana dia bisa menolong pekerjaan manusia yang memang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, untuk misalkan area-area yang berbahaya, area-area yang tidak mungkin dijangkau manusia, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian juga yang sangat terkenal ada IBM Watson ya, suatu engine natural language di mana dia bisa menjawab debat kompetisi dengan para expert gitu ya, para expert champions ya, dengan pertanyaan secara dinamis. Komputer si IBM ini, Watson ini, ditanyakan sehingga dia bisa memenangkan kompetisi dengan mendapatkan nilai uang pada kompetisi tersebut gitu ya. Nah, ini tadi ya, bagaimana kalau Anda merasakan jalan-jalan nih ke luar negeri ya, Anda pergi misalkan ke Thailand ya, hurufnya keriting semua itu, Anda baca marga jalan, Anda terpaham. Pengen beli makanan, Anda pengen tahu itu tuh halal atau tidak, makanan itu jenisnya apakah ayam, apakah dia pork, ataukah dia apa segala macam. Namun bahasanya tidak ada bahasa Inggris, bahasanya keriting gitu ya. Satu cara bagaimana ya, Anda ambil picture ya, Google Translate, Anda foto, kemudian Anda select teksnya, Anda translate ya. Ya, ini secara pre-processing sama ya, seperti tadi bagaimana sih natural language itu mengumpulkan data gitu ya. Kali ini saya lewatkan saja. Tentunya saja AI ini adalah untuk mendukung apa di sini? Otomasi, decision making, untuk process execution, agility, akurasi ya. Jadi keputusan berdasarkan data ya, bukan insting ya, berdasarkan data yang dia. Berarti ini apa? Data di sini adalah monitori dari AI gitu ya. Nah, di sini yang paling terpenting adalah kita garis bawahi adalah perasaan itu dieliminasi. Jadi memang kan kalau manusia itu ketika berpikir ingin melakukan suatu tindakan pasti memikirkan juga masalah perasaan. Nah, ini memang belum
sedang dilakukan research. Contohnya apa di sini? Contohnya misalkan face recognition untuk mendeteksi emosional wajah, ya, emosional wajah, atau mendeteksi postur tubuh, gerakan tubuh seseorang. Jadi tahu tuh dari cara orang berjalan, apakah dia sedang sedang apa, ataukah dia mengidap sesuatu, dan seterusnya, ya. Oke, ini saya next saja. Nah, bagaimana ketika Anda ingin turun terjun langsung, Anda ingin menggunakan AI ini di bidang engineering, ya, khususnya di electrical engineering, ya. Nah, secara subset, ya, kita tarik garis ke atas, ya, ternyata si artificial intelligence ini, ya, nanti kita bahas adalah artificial intelligence, AI, machine learning, ML, atau deep learning, DL, ya. Ada satu subset dari lingkupnya adalah data science, ya. Jadi ranahnya memang ranah informatics, gitu ya, dimana ya memang membutuhkan keahlian untuk secara matematis dan juga skill programming, ya. Nanti saya akan pandu mata kuliah ini sampai akhir dengan harapan Anda bisa mengimplementasikannya meskipun hanya sekedar prototype, ya, atau simulasi, ya. Nah, ini ya subsetnya ke data mining, ya, deep neural network, analytics, statics, ya, tentunya saja, ya, untuk nanti misalkan bagaimana memprediksi trending setahun, 2 tahun, 3 tahun mendatang, dan seterusnya, ya. Nah, secara sejarah, ya, secara histori tadi dimulai dari penemuan si Alan Turing itu 1950, kemudian Fuzzy di 1980-an, dan kemudian MLP di 1980-an juga, ya, Perceptron di 1950 tapi hanya model matematika, kemudian MLP di 1980-an, kemudian dikembangkan untuk memecahkan permasalahan XOR, ya, predictive nilai XOR, yaitu ketika ada dua nilai yang sama maka nilainya 0, yang beda berarti 1. Bagaimana si machine learning ini bisa mendeteksi hal tersebut, gitu. Ketika diberikan 00 atau pernyataan yang salah dan salah, maka dia apa keputusannya, decision makingnya apa, gitu, ya. Kemudian yang menarik adalah tahun 2010 sebenarnya ini gencarnya machine learning, di mana ada kompetisi, dua mahasiswa ini memenangkan kompetisi dengan membuat sistem face recognition, ya. Nah, di sini makanya nih mulai berkembang sehingga dapat diimplementasikan di smartphone kita ataupun di device kita dan seterusnya. Sampai sekarang masih terus berkembang. Yang sangat menarik adalah deep learning, gitu ya. Deep learning adalah penyempurnaan dari algoritma sebelumnya. Lalu apa sih bedanya? Bedanya adalah secara struktural, ya. Kalau saya ngomongin di neural network family, secara struktural adalah beda dari banyaknya dataset, arsitektur neuronnya atau arsitektur layernya, dan proses optimasinya, gitu ya. Paling yang membedakan adalah itu. Jadi semakin besar datanya, semakin rumit arsitektur neuronnya, dan juga nanti bagaimana kita mengoptimasi, karena arsitektur rumit berarti harus dioptimasi, ya, supaya nilai akurasinya naik, ya, tidak turun. Nah, kita bahas dulu nih apa itu machine learning. Nah, ini sangat menarik, ya. Dari Alexander Simon ini, dia mengatakan bahwasanya learning pembelajaran itu suatu proses untuk mendefinisikan bahwa sistem itu bisa mengimprove performance dari experience, ya. Improve performance, ya. Kalau improve performance berarti apa? Menekan loss atau error dan menaikkan akurasi, ya. Berdasarkan apa? Based on data. Jadi kita bahas adalah based on experience pada si agency ini adalah data, dan data. Makanya data set ini sangat penting. Makanya nanti akan dicurigai ketika Anda melakukan penelitian, kalau misalkan nggak ada dataset, ya, waduh, itu dari mana Anda bisa melakukan training data tapi tanpa dataset, gitu ya. Tidak mungkin, gitu ya. Memang ada beberapa jenis-jenis ketika Anda belajar machine learning, ada istilahnya supervised, unsupervised, semi supervised, dan semi unsupervised. Mungkin Bu Trimaya sudah menjelaskan. Memang ada algoritma unsupervised, ya, dimana semuanya, ya, mesinnya yang tanggung jawab, ya. Sudah tidak manusia tidak turun tangan, tapi tetap untuk data proses training si mesin tersebut harus di collecting
by real environment. Artinya di situ ada campur tangan manusia juga ya, tapi untuk proses operator ya dia unsupervised ya. Atau bisa juga konsepnya ada transfer learning ya. Kalau transfer learning misalkan Anda punya dua robot, robot yang satu adalah mengekspor semua gerakan motion ya, movement atau kinematicsnya ya, kemudian di training, kemudian diekspor ke 1000 robot yang ada gitu. Jadi hanya memprogram satu robot, 1000 robotnya lagi hanya diinjek oleh AI, maka dia bergeraknya sudah bisa mengikuti si robot yang si masternya ini ya, si mainnya ini gitu ya. Nah contoh ya, ini Anda sudah tahu self driving car ya. Di sini bagaimana mobil itu bisa jalan satu lintasannya, nanti saya di akhir saya berikan video realnya. Nah tapi secara fundamental memang ada arsitektur di sini ya, ada arsitektur misalkan untuk mendeteksi wajah, dikumpulkan foto wajah seluruh orang di seluruh dunia, kemudian diambil potongan kecil-kecilnya yang dijadikan sebagai dataset ya. Di sini kalau mau merepresentasikan dataset seperti itu ya, dari satu gambar misalkan Anda punya misalkan satu gambar misalkan 100x100, kemudian dicacah jadi 20x20, jadi satu gambar tuh bisa jadi part-part yang kecil. Misalkan kalau wajah tuh jadi bagian mata, bagian hidung, bagian telinga, masing-masing dipecah kecil-kecil seperti gambar yang di sini. Itu kemudian dijadikan hidden layer ya, dari part yang terkecil hidden layer, input layer yang pertama, kemudian ke hidden layer, hingga nanti dicocokkan sehingga dia membentuk wajah-wajah dengan nilai cost ya. Jadi wajah ini punya cost, punya suatu nilai di mana dia yang menyerupai gitu ya, menyerupai. Nah, nanti hingga akhirnya bisa memprediksi dengan label, artinya dengan nama ya. Tidak hanya mendeteksi wajah, tapi bisa tahu itu orangnya siapa sih. Orang itu kan punya nama, orang itu siapa sih, apakah dia punya akses untuk masuk ke sistem atau tidak sih, tidak, seterusnya ya. Nah secara implementasi memang seperti ini ya. Untuk metode yang supervised tadi, kita harus mengekspor data dari real world. Misalkan Anda punya HP, ada giroskopnya, datanya itu kan sia-sia. Bagaimana Anda misalkan ingin melakukan analisis seseorang ini, giant analysis itu adalah menganalisis cara berjalan orang sehingga kita bisa mengetahui orang itu jalannya normal atau abnormal gitu ya. Dari giroskop tersebut yang dikantongkan, misalkan semua orang kan pasti ngantongin HP ya, misalkan taruh di celana ya, dari giroskop itu tahu oh ternyata pergerakan orang ini tidak benar gitu ya, atau abnormal ya. Kemudian dikumpulkan datanya, masukkan dalam database atau Anda ekspor dalam satu file JSON, CSV dan seterusnya. Kemudian kan dilakukan pre-processing. Nah ini biasanya untuk orang-orang image processing ini sangat penting ya, bagian pre-processing ini. Bagaimana dia membuang bagian-bagian gambar yang di pinggir-pinggir wajah itu, misalkan pendeteksian wajah gitu ya. Pendeteksian wajah di samping-sampingnya ada gambar pohonnya, ada segala macam, dimana gambar-gambar itu adalah menyebabkan error yang sangat tinggi gitu ya. Atau misalkan kegagalan fading gitu ya, fading yang diberikan tidak sesuai antara dataset dengan inputnya gitu ya. Kemudian dimensinya dikecilkan untuk apa? Untuk mempercepat proses training ya, karena kalau dimensinya besar, misalkan Anda punya gambar aslinya itu misalkan 720 HD, kalau Anda masukkan ke sistem komputer ya kasihan komputernya gitu ya, terlalu berat mereka melakukan kalkulasi gitu ya. Maka kita kompres dengan dimensi yang lebih kecil tapi tidak mengurangi meaning dari gambar tersebut ya. Kemudian kita ekspor dia menjadi input untuk model machine learningnya. Nah kemudian nanti tinggal ketika dapat hasil outputnya, apakah dia nanti regression ataukah dia clustering ataukah dia classification, sehingga nanti tinggal dites untuk model yang baru ya, model yang baru di model testing di sini. Nah, ada model baru, tinggal ambil pre-model dari eksportan dari model yang ada di sini. Gitu ya. Kemudian toolsnya apa aja sih? Nah di sini banyak nih. Nanti akan kita gunakan adalah TensorFlow, di mana nanti di sini manage kita bisa build up arsitektur neuron atau artificial neural network dengan menggunakan library TensorFlow. Kemudian juga PyTorch ini hampir sama seperti NumPy. Di sini nggak ada NumPy ya. Bagaimana merubah data yang kita misalkan data
1 2 3 menjadi bentuk array, 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, 3x3, 4x4, 5x5 dan seterusnya. Kemudian ada scikit-learn, kemudian ada Jupyter. Ya, Jupyter nanti kita akan gunakan cloud server yang di provide oleh Google Colab atau Google ya. Kemudian juga kita akan menggunakan library MATLAB ya atau Matplotlib pada Python ya. Yang kita gunakan berarti adalah TensorFlow, Keras. Kalau sudah pakai TensorFlow tidak perlu pakai PyTorch ya, karena salah satu saja ini. Ya, ada NumPy juga nanti, Jupyter Notebook, kemudian Matplotlib. Nah, ini dia AI in real life gitu ya. Nah, ini contohnya dulu ya, ini contoh yang benar gitu ya. Bagaimana sih mahasiswa ini, si Sanas ini ya, mahasiswa ya, Anda bisa cek di website ada wavefor.com. Ini si Sanas ini mengumpulkan jutaan data untuk memprediksi motions ya, gerakan ya. Saya ulang sekali lagi videonya ya. Dia bisa memprediksi apakah ini 5 oke, 2 3 terus apa tuh 5, kemudian exactly, left, right, like, dislike berdasarkan motion tangan gitu ya. Berapa lama waktu yang dia butuhkan? 2 minggu, 2 bulan lebih ya, tergantung nanti engine untuk dia melakukan proses training. Atau ya kalau Anda mengikuti mata kuliah teknik optimasi, Anda akan belajar nih mengenai Swarm Robotics, gimana masing-masing robot ini sebagai agents gitu ya, mereka masing-masing terinstall atau terekspor dari sistem yang transparan ini tadi, membuat satu formasi ya, atau membuat satu bentuk, tulisan dan seterusnya ya. Oke, atau yang sekarang dikembangkan nih sangat menarik adalah sudah di launch nih ya, sistem mendeteksi misalkan di mobil ya, di mobil orang itu pakai masker atau enggak sih. Kalau kita kan masih ada nih pos yang pengecekan masker gitu ya. Sekarang sudah bisa diinjak melalui kamera. Oh, ini orang itu pakai masker atau enggak sih? Pakai maskernya benar atau enggak sih? Bagaimana cara memakai masker yang benar, dan orang itu pakai masker atau enggak. Jadi untuk mendeteksi hal tersebut gitu ya. Nah, ini lagi sedang hangat-hangat ya. Nah, kemudian di sini apa? Oke, ini adalah bagaimana kita bisa membuat semua recognition dari environment, entah itu bis, lampu merah, pohon, sepeda, garis lalu lintas dan seterusnya ya. Nah, seperti ini. Berapa lama waktu yang diperlukan? 2 bulan untuk mentrainingnya saja. Cuma di training nih, dari jutaan dataset, miliaran dataset, hanya di trainingnya saja 2 bulan, belum dilakukan tes ya. Belum nanti kalau trainingnya gagal, ulang lagi itu 2 bulan, ulang lagi 2 bulan, atau bisa juga lebih ya. Nah, ketika gambarnya seperti ini berarti kan harus ada dimensi yang dikompres. Makanya ini gambarnya ketika dia masuk ke testing mode, nah ini udah ketahuan di sini ada yang dikurangi dimensinya. Ini yang tadi. Nah, kemudian ya ini sangat menarik ya, berkaitan tadi apakah semua yang didesain oleh si deep learning ini perfect gitu ya. Apakah perfect ya? Ini auto driven car gitu, ini Tesla ya. Tesla nah ketika dalam tol gitu ya, dia bisa jalan dalam kecepatan 61. Nah, tapi kalau Anda perhatikan di sini, kapan si mobil Tesla ini berhenti? Ya, ketika dia bisa mendeteksi objek di depannya. Nah, bagaimana nanti untuk area-area yang blind spot ya. Nah, ini kan kalau pengemudi seperti ini anggapannya dia melakukan pengereman terlalu mendadak gitu ya, mendadak. Nah, lalu apa ada yang salah di sini? Coba Anda perhatikan di sini. Nah, ternyata ada spot yang tidak bisa dibaca oleh si kamera gitu ya, si kamera blind spot ya. Sehingga ini terjadi kurang sigapan si kamera Tesla itu untuk melakukan eksekusi prediksi kapan dia harus menurunkan kecepatan ya. Sudah diberikan ternyata ada blind spotnya di sini ya. Ya, atau di contoh yang lain di sini juga ada yang sama ya, ini ketika jalanannya menanjak dan belokan, nah itu ada blind spot di sana. Nah, di sini ya, nah ini mobilnya berarti terlalu melakukan pengereman secara mendadak ya. Itu memang beberapa kekurangan yang memang kita
hadapi gitu ya. Atau mungkin yang sekarang teman-teman mencoba hanya mendeteksi wajah, belum wajah dari samping, dari atas, dari belakang kalau bisa. Ya biasanya kita kalau manggil teman itu dari belakang, dari posisi tubuh, ketahuan si A, cara berjalannya si B. Atau Anda melakukan penelitian seperti itu gitu ya. Jade analysis ya, jade analysis. Oke. Nah kemudian saya langsung lewat saja ya dua materi ya. Jadi intronya adalah di sini ya. Ini saya sudah lihat di slide-nya Ibu Trimaya mengenai definisi apa itu neural network, apa saja komponen yang dibahas di dalamnya gitu ya. Oke, tentunya saja di artificial intelligence ya. Cuma secara basically adalah set si output ini agar bisa belajar dan improve akurasi berdasarkan apa tadi, berdasarkan pengalaman ya, pengalaman atau data ya. Nah di sini ada beberapa komponen sih, neurons, apa itu neurons, apa itu layers, apa itu activations, apa itu weight and biases, apa itu activation functions, apa itu cost function. Mungkin saya lebih gampang, nanti saya akan gambarkan dalam suatu potongan-potongan video, nanti link officialnya akan saya cantumkan di bawah ya. Oke, jadi neurons adalah set of functions ya. Di sini digambarkan dalam number of neurons ya, yang tergabung dalam layers gitu ya, dalam layers gitu ya. Nah, biasanya dia ada di sisi input gitu ya, input neurons ya, input neurons ya. Sehingga kalau kita ngomongin arsitektur di sini berarti kita ngomongin chains ya, rantai gitu ya. Jadi rantai itu saling terhubung gitu ya, dari chain satu ke chain selanjutnya ya, sampai nanti goalnya di mana gitu kan. Oke. Nah, perhatikan misalkan saya ingin mendeteksi di sini, mendeteksi digit gitu ya. Digit di sini ya, ada angka 3 ya. Apakah gambar yang di input di sini ya, berdasarkan tulis tangan saya, adalah sesuai dengan ada yang di dataset gitu ya, atau di sini adalah outputnya 3, apakah 3 ditulis di sini sama dengan 3 yang diinginkan. Nah ternyata cara orang menulis angka 3 itu banyak ya, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, banyak jenis angka 3 dan masing-masing beda ya. Contohnya aja kita menulis angka 3 yang pertama kita tulis, 3 kedua, 3 yang ketiga, dan seterusnya, tidak mungkin sama, pasti beda ya. Begitu juga angka-angka yang lain. Nah kita meminta komputer ini bisa memprediksi bahwasanya yang kita tulis itu adalah 3, 2, 4 dan seterusnya ya. Nah bahwasanya kalau kita nulis nih, kita bandingkan nih, tulisan yang pertama yang kedua nggak sama gitu ya. Oke, tapi kita ingin komputer itu mendeteksi dia itu 3 gitu ya. Bagaimana komputer bisa berpikir seperti kita meskipun bentuknya beda tapi dia 3 gitu ya. Nah anggap misalkan saya punya input di sini 28 kali 28 pixel dari angka 3 yang tadi ya. Ya 28 kali 28 pixel. Ya kita ngomongin di sini tadi masalah neurons ya, inputnya gitu ya. Lalu kalau Anda perhatikan gambar di sini ada nilai activations ya, atau bobot dari masing-masing neurons ya. Bobot dari masing-masing neurons. Oke. Bobot dari masing-masing neurons. Jadi dari gambar yang tadi banyak di sini kita ambil satu poin ya. Dimana kalau misalkan dia nilainya 0 adalah hitam dan 1 adalah putih. Dan satu neuron ini punya nilai ya. Nilainya itu disebut sebagai activation. Jadi satu neuron punya nilainya itu adalah activation. Ada juga yang seperti misalkan ini adalah 0,3 gitu dan seterusnya. Maka penjelasan saya tadi bahwasanya saya punya input banyak 28 kali 28 pixel neurons dan masing-masing punya activation value. Berarti saya punya berapa kemungkinan? Ya 700 sekian ya, 700 sekian. Nah saya pengen benar nggak sih dia ini bisa memprediksi posisi kita tulis 3 di sini sesuai ya, apakah jangan-jangan dia memprediksi malah 1 atau mendekati 8 dan seterusnya ya. Nah bahwasanya saya mengekstrak ya dari tulisan tersebut jadi 780 kemungkinan, 28 kali 28 saya gabungkan dalam satu array input ya, dari 28 tadi ya, saya gabungkan ya, kemudian kita training dalam 2 lapisan ya. Lapisan yang pertama hidden layer yang pertama, hidden layer yang kedua, dan kemudian
outputnya adalah 10 kemungkinan dari 0 sampai dengan 9. Tapi benarkah ketika kita masukkan tulisan input seperti ini ya, dengan array sesuai nilai activation, selalu mendeteksi sesuai output yang kita inginkan? Nah, pertanyaannya, inputnya kita sudah tahu nih berdasarkan gambaran tadi ya, berdasarkan gambaran tadi. Jadi misalkan saya nulis angka 7 diekspor jadi 2088, berarti punya 784 kemungkinan. Ya, inputnya di situ. Jadi neurons punya nilai yang kita sebut sebagai activation. Kemudian kita ngomongin layernya. Tadi ada input layer di sisi yang paling depan. Secara basic ini ya. Kalau kita ngomongin sejarahnya, ya kita ngomongin sejarah layer gitu ya. Ngomongin sejarah layer. Nah, ini saya hapus dulu ya. Ngomongin sejarah layer. Bahwasanya hanya ada input gitu ya. Kemudian juga output gitu. Ini input, ini output gitu ya. Nah, bagaimana kita melakukan proses forward pass ya, nanti kita akan belajar ini. Bu Mai sudah jelaskan juga di slide-nya. Terus kita mengeksekusi nilai neurons yang ada di sini atau activation tadi, kemudian kita kalikan dengan weights ya, kemudian dengan bias atau nilai feedback ya pada si neurons yang ada di sini ya. Kemudian kita calculate sehingga kita mendapatkan nilai activation function pada di sisi outputnya gitu ya. Kemudian untuk backnya hanya dibaliknya, nanti saya akan jelaskan lebih dalam. Tapi secara basic ya, ketika kita ngomongin arsitektur gitu ya, hanya ada dua, ada input dan output. Misalkan ada arsitektur seperti ini, 2, 3, 2, 1 misalkan gitu ya. Bahwasanya hanya ada input dan output ya, hanya ada input dan output. Yang berarti apa? Semua jaringan di sini adalah perceptron gitu ya. Ya, inputnya adalah yang ini, input yang pertama, outputnya yang ini. Untuk layer yang pertama, geser ke layer yang kedua, yang di sini. Berarti inputnya adalah yang ini, outputnya adalah yang ini. Geser lagi. Berarti inputnya ada yang ini, outputnya adalah yang ini. Gitu ya. Berarti di sini ada berapa network? Ada 1 ya. Kemudian 2, 1 ini, 2 ini, kemudian ada 3 perceptron ya. 3 perceptron yang berarti dia adalah jaringan multi layer perceptron gitu ya, multi layer karena banyak layer gitu ya. Terdapat 3 perceptron ya. Nah, untuk menyederhanakannya makanya kita bagi ya, kita kembali lagi di sini. Untuk penyederhananya maka kita bagi di sini supaya mudah. Misalkan tadi saya punya layer seperti tadi 2, 2, 2. Nah, ini berarti ada berapa layer perceptron? Ada 1 ya, kemudian 2. Oke, ada 2 layer ya perceptron. Multi layer. Nah, supaya mudah maka di sini saya beri nama di sini input, output. Apapun yang di tengah pasti dia hidden layer. Tapi sekarang berkembang lagi ya, 2020 berkembang lagi, ada tambahan satu, ada beberapa layer yang nanti yang Anda pelajari. Ada yang namanya memory layer ya. Jadi selain input layer, hidden layer, output layer, sekarang ada memory layer. Nah, ini ada di mana? Ada di algoritma yang namanya RNN ya, RNN, time base. Jadi dia harus mengingat kejadian yang beberapa saat dia lalui. Jadi dalam melakukan proses training tidak perlu ekstrak semua dataset. Tadi berdasarkan current dataset ya, ya. Jadi alasannya itu ya, hanya untuk mempermudah sebenarnya layer ini ya. Nah, jadi berkaitan dengan nama ya, saya balik lagi ya, sorry ya. Berkaitan dengan nama yang tadi saya jelaskan di sini, satu layer berarti dia perceptron. Banyak layer seperti ini berarti dia multi layer, atau sebutannya adalah artificial neural network ya, artificial neural network. Kemudian banyak lagi ya, misalkan di sini ada tadi 1000 input, kemudian hidden layernya di sini ada 50 layer, 50 hidden layer ya. Outputnya misalkan di sini ada 100. Nah, yang banyak ini itu disebut sebagai deep neural network. Jadi sebenarnya secara arsitektur sama,
karena complexity dari arsitekturnya maka namanya berubah ya, dan juga banyak datanya tentunya dia berubah. Kemudian ini contoh ya, tadi kita sudah tahu ya inputnya di sini apa ya, kita sudah tahu inputnya adalah digit yang kita tulis ya, bagaimanapun bentuknya itu adalah input 724 kemungkinan. Lalu apa sih yang ada di tengah sini? Yang ada di tengah sini adalah oke, masih jadi pertanyaan ya. Yang di tengah situ adalah Anda perhatikan bagaimana saya menulis angka 9 ya, 9. Saya kasih contoh lagi. Jadi saya nulis adalah dengan beberapa step, 1, 2, 3 gitu ya, 1, 9. Atau ada orang yang nulis cuma seperti ini, 9 gitu ya. Atau ada juga yang menulis seperti ini, 9. Banyak angka 9. Artinya hidden layer adalah mempresentasikan dari data-data yang tadi, misalkan wajah-wajah tadi tuh, potongan hidungnya, potongan matanya, potongan mulutnya. Nah, berarti kursi digit berarti adalah potong-potongan bagaimana si orang tersebut ya menulis digit ya. Potong-potongan ini kecil-kecil ya, dari bagian yang paling kecil hingga nanti digabungkan. Misalkan tadi yang kita ambil di tengah ini ya. Maka ketika digabungkan adalah seperti ini gitu ya. Berarti ini adalah bagian terbesarnya, bagian terkecil ada bagian yang paling kecil lagi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, berapa step kita menulis angka 9 ya. Oke, ini saya lewatin. Oke, di sini saya representasikan 9 ternyata itu ya, 0 dan 1. Nah, tapi 0 dan 1 sendiri di sini ya, 0 dan 1 di sini. Nah, banyak step lagi bagaimana seorang itu menulis angka 0 ya. Angka 0 gitu ya. 0 ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5 step. 1 ada 1, 2, 3. Mungkin ada juga 4 beda. Maka kita mapping dia ke dalam apa di sini, ke dalam hidden layer. Jadi hidden layer yang pertama dia adalah bagian kecil-kecil ya, cacahan dari bagian cacahan yang lebih besar. Ya, ini adalah merepresentasikan dari dataset, ya, dataset tulisan semua orang, tulisan digit yang semua orang tulis gitu ya. Anda gabungkan atau wajah tadi misalkan muka ya, matanya mana, hidungnya mana. Mata itu misalkan dibagi jadi 5 dan seterusnya ya. Kemudian ada weight dan bias ya. Apa sih ini weight dan bias? Tadi sudah ada neuron activation, kemudian juga layers ya. Kemudian ada weight dan bias. Jadi ini adalah numerical di mana dia bisa numerical yang sifatnya dinamis. Kenapa saya katakan dinamis? Karena dia selalu berubah setiap iterasinya. Nah, kalau tadi Anda lihat ya, Anda lihat slide yang sebelumnya, input itu tidak berubah. Ya, input yang dites itu tidak berubah. Nah, itu artinya 784 kemungkinan untuk mengekstrak angka 3 itu ya itu gitu ya. Kemudian juga nilai activation pada hidden layer itu juga apa di situ. Nah, nanti akan ditentukan berdasarkan dataset. Tapi ada nilai yang dinamik di mana dia bisa mengkontrol apa akurasi dan loss, mengurangi loss atau error, kemudian meningkatkan akurasi tentunya. Seperti itu kan yang kita inginkan. Dengan tujuan apa? Supaya algoritma kita bisa tadi human like gitu ya, seperti cara berpikir manusia gitu ya. Artinya nanti nilai weight dan bias ini akan secara dinamik terus update pada setiap looping ya, pada setiap iterasi gitu ya. Makanya ini bisa dikatakan bahwasanya weights and bias adalah suatu poin yang bisa membuat si neural net itu self learning ya, ya. Nah, contoh, kalau tadi saya punya layer seperti ini, tadi input layer, kemudian hidden layer juga kalian sudah tahu bagian cacahan paling kecil yang sudah dikombine, kemudian outputnya apa. Tapi ada nilai yang dinamis di sini. Apa? The bridge-nya itu apa tadi? Bridge-nya itu adalah ini nih, the weight. Apa weight-nya ya, weight-nya. Nah, weight yang ini, jembatan ini nilainya dinamis ya, bisa berubah setiap iterasi ya. Nanti saya akan contohkan secara matematis sehingga Anda bisa lebih pahami gitu ya, weight gitu ya.
Berarti kita tadi saya katakan kita mengkalikan apa di situ? Mengkalikan nilai activation input terhadap weights-nya gitu ya. Atau nanti paling gampang dalam bentuk matrix gitu ya. Kenapa dalam bentuk matrix? Karena kita tadi menggunakan library secara matematis memberikan matrix pada Python gitu ya. Kita gunakan nanti untuk kalkulasi saya contohkan matrix ya, supaya Anda bisa pahami bagaimana migrasi dari matrix tersebut ke programming ya. Oke, jadi weights nilainya selalu berubah setiap iterasi. Bahwasanya weights itu adalah nilai-nilai yang seperti ini nih ya. Bagaimana dia bisa mengurangi, oh ternyata ada gambar yang tidak sesuai di sini ya. Ketika di matching, oh ternyata ini ada missing ya. Bagaimana weights itu memperbaiki ini gitu ya, memperbaiki ini supaya dia bisa matching dengan gambar yang seharusnya gitu ya. Nah, dengan apa dia harus matching, dan nilai weights itu jadi dari rentang ini ya, dari suatu nilai yang ditentukan. Bahwasanya nilainya nanti bisa beragam ya, tergantung nanti nilai kalkulasinya ya. Kalau kita kalikan weight 1 dikali nilai input matrix yang paling awal, kemudian W2 dikali input matrix yang kedua, dan seterusnya, maksudnya nilainya bisa di antara range seperti ini. Tapi yang kita harus ketahui bahwasanya nilai activation pada input itu nilainya rentangan dari 0 sampai dengan 1. Lalu bagaimana kita bisa membalikkan nilai bahwasanya weights itu harus merepresentasikan nilai activations? Maka kita butuh di sini nilai kurva sigmoid gitu ya, supaya nilainya dalam range dari 0 sampai dengan 1 ya, dimana biasanya menggunakan adalah sigma z ya. Z itu adalah nilai bobot dari activation ya, bahkan di sini z ya, biasanya orang gunakan z atau juga x boleh ya, untuk misalkan fx ya, sigma x, atau bagaimana kita membalikan nilai koordinat yang tadi ya. Di sini yang nilainya lebih besar dari 1, maka kita balikan supaya nilainya antara ya, dari 0 sampai dengan 1. Atau bisa kita tambahkan di sini ya. Atau ternyata ketika dijumlahkan yang tadi kita kan misalkan aktivasinya misalkan kita bobotnya maksimal 10 gitu ya. Ternyata ketika dikalkulasikan dia lebih dari 10, maka dia harus nilai balik di sini. Apa nih lebih baiknya? Maka kita gunakan bias ya, untuk mengurangi error yang seperti ini ya. Jadi 10 kita bisa kurangkan ya. Misalkan dapat 13 dikurangkan berarti sisanya 3. Nilai tidak boleh lebih dari 10 ya, misalkan ini contoh. Oke. Nah, kalau kita hitung berapa total activations ya, berapa total activation yang kita akan hitung secara matematis ya, ini 784 kali 16 ditambah 16 kali 16 ditambah 16 kali 10 plus bias untuk masing-masing layer. Di sini ada 16, berarti 16 bias, 16 16 10 ya, 16 16 10 total adalah 13.002 nilai gitu ya. Bagaimana sih algoritma ini bisa matching ya, bisa merubah nilai weights dan bias secara dinamis ya. Nah, kemudian tadi ngomongin activation bobot, berarti ada bobot untuk menghitung nilai yang belum diketahui ya. Nah, kita gunakan di sini nilai activation function. Tadi kalau input kita sudah tahu ya, input berdasarkan gambar, ada rentangan dari 0 sampai dengan 1 berdasarkan gambar. Kemudian di sini dia masuk ke hidden layer. Nah, hidden layer ini belum punya nilai ya. Untuk mengetahui berapa nilai hidden layer, tadi kita hitung bahwasanya W dikali nilai ini ya, A ya. Bobotnya berapa? A1, W1 A1, W2 A2 dan seterusnya, plus tadi bias. Maka kita dapat sini nilai Z atau bobot untuk si Z yang pertama. Analisis dari nilai Z yang kedua. Nah, si hidden layer yang belum punya bobot, kita hitung dulu nih pakai formula yang tadi. W1 A1, W2 A2, W3 plus bias. Kemudian kita dapat Z, kemudian kita ketika nilai Z-nya lebih dari contohnya tadi 10, maka kita balikan dengan nilai sigma-nya dari si Z ya. Dari Z ya. Berarti si hidden layer nilainya dipasing berdasarkan nilai activation function gitu ya.
sigmoid ini ya, activation function. Berarti bobotnya si Z dirubah dalam lens ini, gitu ya. Nanti akan ada contohnya, Anda akan lebih pahami, gitu ya. Nah, konsepnya di sini nanti seperti kita apa ya? Seperti cara kerja bagaimana sistem saraf itu mentransfer input ke otak kemudian ke outputnya ya, dari elektrik dari sel satu ke sel yang lainnya, bagaimana si elektron itu loncat gitu ya dari sel satu ke sel lainnya, dimana ketika sel lainnya nggak punya nilai, artinya ketika elektronnya belum loncat ke sel selanjutnya, berarti harus dikalkulat dulu supaya dia bisa terima, oh nilai sebelumnya tuh ini loh, nilai yang dibawa dari inputnya tuh ini loh, dan seterusnya. Maka pada hidden layer belum mempunyai nilai ya, maka dia berpatokan dengan nilai bias ya. Ketika bisa berubah, hidden layer akan merepresentasikan terus ya, akan dikalkulasikan terus ya. Ya contoh di sini 9 ya, tadi ya saya sudah punya di sini 384 kemungkinan di mana masing-masing punya nilai yang tadi kita sebut sebagai activation. Nah, ternyata untuk nilai hidden layer yang ada di tengah sini kita harus hitung. Nah, untuk menghitungnya itu kita menggunakan activation function. Banyak pilihannya, tadi kita gunakan sigmoid ya. Sigmoid ya. Salah satu contohnya ya. Nah, pada activation ini kita juga bisa menentukan nanti di sisi akhirnya adalah berapa error yang kita inginkan. Itu maksimal error. Misalkan mentok di 95%, maka algoritmanya berhenti untuk training. Kita mentok di 90, atau Anda maunya 100% ya, jika bisa silakan gitu ya. Jika bisa silakan. Bagaimana nanti Anda bisa menginginkan memilih activation function sesuai threshold yang Anda inginkan. Karena kenyataannya ya, ketika Anda menggunakan activation function itu akan mempengaruhi performance ya. Dalam arti kata di sini ada dua indikator, yaitu loss dan akurasi ya. Maka ketika Anda tentukan, misalkan Anda memilih kurva sigmoid gitu ya. Ketika Anda memilih kurva sigmoid itu hanya mentok di 90% akurasinya, tapi Anda ingin thresholdnya 95% ya. Sekarang Anda pengen menggunakan activation sigmoid gitu ya, Anda pengen akurasinya tuh berapa? 95% di sini. Tapi dengan kurva menggunakan activation sigmoid hanya mampu di 90. Nah, artinya di sini akan ada batas maksimum si algoritma Anda itu bekerja. Gitu ya. Untuk improve ini bagaimana caranya? Ya dengan beberapa teknik. Nah, tekniknya yang paling mudah adalah menambah hidden layer misalkan. Menambah hidden layer. Selain menambah hidden layer apa? Menambah jumlah iterasi. Nah, ini ya kuncinya ya. Jadi kalau performance Anda kurang ya, dengan beberapa cara. Yang pertama adalah menambah menambah arsitektur hidden layernya, menambah jumlah iterasi, kemudian mengganti activation functionnya itu sendiri ya, ini diganti nih dengan activation yang lain. Nanti ada ReLU, ada ReLU, ada Tanha, ada sigmoid dan seterusnya, dan merubah optimizernya gitu ya. Jadi tadi ada beberapa teknik ya untuk meningkatkan akurasi ya. Ya, yang pertama adalah menambah hidden layer, menambah iterasi ya. Terus apalagi mengganti activation functionnya, kemudian mengganti optimizer ya. Atau teknik yang paling tricky lagi adalah mengganti inputnya ya dengan dimensi yang lebih kecil gitu ya, misalkan tapi itu jarang dilakukan ya. Oke. Nah, kurva sigmoid ya, itu adalah S-shaped curve ya. Ya, nilainya adalah apa? Ya, sigma z ya, sama dengan 1/1 plus epsilon pangkat z ya. Apapun nilai z di situ ya, kita tentukan z, kemudian cari sigma z-nya dalam bentuk array yang pasti ya, supaya mudah dikalkulasi. Maka dia punya bobot untuk nilai activation selanjutnya. Di sini nilai untuk hidden layer gitu ya. Atau kurva apa di sini, hyperbolik ya, atau ReLU. Memang beberapa
algoritma sekarang sudah jarang menggunakan kurva sigmoid ya untuk arsitektur untuk image processing karena jumlah inputnya yang banyak. Biasanya menggunakan algoritma yang lebih ringkas, yaitu menggunakan di sini ReLU ya, rectified linear units, dengan menganggap semuanya tidak ada nilai negatif di situ ya. Kurvanya di optimize ya supaya bisa mentraining data dengan lebih cepat gitu ya. Ini sangat populer ya. Jadi sekarang penggunaan sigmoid ini sudah jarang digunakan ya. Kalau Anda baca jurnal-jurnal 2019, 2020 sudah menggunakan di situ Leaki ReLU gitu ya. Anda ada lagi ya. Banyak ternyata situ banyak ya. Dulu ya, ini tadi ya. Banyak di sini. Jenis-jenis dari activation function yang biasa digunakan adalah di sini Tanha ya, atau tadi di situ ada sigmoid, kemudian ReLU, kemudian yang paling banyak digunakan sekarang adalah Leaki ReLU, Leaki rectified linear unit gitu ya. Dimana dia di sini menambahkan nilai alpha ya pada z gitu ya. Ini alpha ya, 0,1 itu alpha dikalikan nilai bobot si activation function ya. Nanti saya akan contohkan cost function ya. Apa itu cost function ya? Coba Anda bayangkan di sini saya hanya minta dari 780 input cuma minta 10 ya. Apakah selalu gitu ya, apakah selalu yang Anda deteksi itu selalu langsung menuju pada outputnya gitu ya. Nah ini kalau kita ngomongin testing seperti ini, ketika diminta satu banyak, ternyata ada data yang salah, seharusnya 5 kok 6 ya, kemudian dan seterusnya, maka kita bisa ngitung berapa nilai loss gitu ya. Each one labeled with the numbers that they're supposed to be. And as provocative as it is to describe kemudian diekspor ke defining the minimum of a certain function. Pengaruh dari nilai si weight and bias gitu ya, weight and bias tadi ya, bagaimana dia bisa menentukan nilai maksimum ya. Setiap iterasi misalkan dia tentukan weight pada iterasi awal itu 0,5, nah ternyata nilai maksimumnya itu pada 1000 iterasi misalkan 0,23. Nah bagaimana si weight itu bergerak secara dinamis sehingga bisa menentukan memperkecil loss dan meningkatkan akurasi ya. Nah ternyata tidak semua nilai yang diprediksi di sini, saya tampilkan di sini, tepat gitu ya. Misalkan prediksi 3, langsung di sini nilainya 3, tidak ya. Tidak, ternyata nilainya adalah seperti ini. Ternyata ketika saya berikan 3, banyak nih nilai activationnya yang serupa, bisa 3 kan kemungkinannya, bisa 7, bisa 8. Kenapa? Karena paling tinggi. Kalau Anda mengambil nilai paling tinggi salah. Ternyata dia punya nilai ya, nilai yang paling optimal yang kita sebut sebagai kalkulasi cost function gitu ya. Cost function dimana kita sudah hitung tuh errornya berapa sih ya, maka untuk nilai cost di sini kita hitung nih dari bobot yang ada 10 ini, kita hitung misalkan seharusnya dia di sini 0, di sini seharusnya berapa, kita kurangi saja nilainya gitu ya, kita kurangi seharusnya ya 0, 1, 2, 3 dapat 0,08 dikurang 1 ya, karena misalkan bobotnya di sini diinginkan 1 ya. Ini nilai prediktif ya, ini target ya, targetnya adalah di sini 3, maka di sini 1. Nilai prediktif ini berdasarkan setiap iterasinya ya, berdasarkan nilai weight dan bias ya tadi ya, nilai z tadi ya, function. Ternyata ketika saya kurangkan nilai costnya, saya dapat masing-masing. Nah ini dia ya, cost untuk 3 itu seharusnya di sini apa? Nah ini seperti ini ya. Ternyata nilai yang paling kecil di sini secara total secara sigma di sini nilai cost untuk 3 ada 3,37. Berarti ketika dapat nilai 3 sekitar 3,37 ya, atau kalau saya hitung lagi pada iterasi selanjutnya ya, maka dapat di sini paling di sini kelihatan ya 0,97 ya persentasenya ya. Nanti kita bisa ambil kesimpulan dalam cost 3 tadi berarti dia punya nilai cost yang mendimensikan nilai 3, tidak nilai activation outputnya gitu ya, tapi dia punya nilai ya untuk memprediksi benarkah dia nilai sekian ya.
Nah, input layer misalkan inputnya seperti ini. Nah, ini berapa nih ya? Misalkan 4 gitu ya. Dari 13.000 data dengan outputnya cuma 1, anggapannya adalah cost ya. Berarti di sini secara arsitektur ada 784, 16, 16, 10, belakangnya 1 ya tadi, belakangnya 1 ya. Secara arsitektur neural network ya, gitu ya. Ya, jadi ketika saya mengambil 4 punya cost 5,4, bukan nilai dari sini. Karena ini tidak menjadi parameter menentukan 4. Kok ini 4 di sini 4-nya nilainya mendekati 0, bukan mendekati 1, tapi dia punya bobot cost function yaitu 5,4 ya. Nah, ini tadi ya, dimana cost function itu dipengaruhi oleh dua parameter ya, dimana si nilai parameter yang dinamis tadi yaitu cost function terhadap apa di sini, terhadap weight gitu ya, dimana dia bisa menentukan nilai maksimum ya setiap iterasinya. Tadi saya contohkan seharusnya dia 0,5 di inputnya, ternyata nilai maksimal adalah 0,23 tadi saya contohkan. Maka kita turunkan dia si weight dan bias supaya nilai costnya itu optimal gitu ya, optimal atau ya paling optimal, berapa nilai weight-nya, berapa nilai bias-nya ya. Ini yang disebut sebagai optimizer gitu ya, menentukan nilai optimal, nilai weight dan bias. Nah, biasanya digambarkan dalam gradient descent atau nanti yang berkembang populer sekarang menggunakan Adam optimizer, tapi saya tidak akan bahas ke sana ya. Oke, jadi sini tuh kalau nilai C terhadap weights, tapi kita jangan lupa dengan biasnya ya, ada nilai bias juga di sana, jadi C weights, bias gitu ya. Oke, ini tadi nilai cost ya, saya lewatkan saja. Ini meminimalkan cost sehingga kita tahu cost yang paling optimum dari angka 3 adalah berapa ya. Nah, dengan harapan ya algoritma kita itu seperti ini gitu, kita bisa mengurangi nilai error ya. Di sini ada beberapa perbedaan di sini ya. Kalau misalkan kita gunakan cost functionnya, datanya itu secara random gitu ya, misalkan ya Anda memberikan datanya suka-suka Anda, nah nanti bisa seperti ini, performa algoritmanya lambat. Tapi ketika sudah ada label, misalkan label 1, 2, 3 sampai dengan 10, ternyata lebih landai ya. Artinya apa? Ada peningkatan akurasi di sini, dia mengurangi loss. Atau menggunakan optimizer nanti lebih parah lagi misalkan ya, nanti saya akan contohkan ya. Oke, nanti pertemuan selanjutnya besok ya, berarti besok insya Allah saya akan upload video yang baru supaya Anda lebih mudah dipahami, karena ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Ibu Trimaya. Saya hanya mengulas dari sisi representasi datanya supaya Anda bisa memahami. Jika tidak, nanti Anda bisa tanyakan ke saya secara langsung. Tapi besok kita akan mulai untuk membuat formulasi atau mendesain arsitektur neural network secara sederhana, bagaimana nanti bisa menyelesaikan problem misalkan tadi untuk XOR gate, AND gate, OR gate dan seterusnya ya. Harapan saya seperti itu. Jika nanti ada kekurangan atau ada koreksi, silahkan disampaikan supaya teman-teman juga tahu, oh ternyata yang Anda pelajari di luar seperti ini, kita akan matchingkan. Tidak masalah kita, karena kita belajar bersama di sini. Oke, mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.